Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, banyak orang ingin memiliki kekayaan berlimpah. Namun pertanyaannya, setelah mendapatkan kekayaan, bagaimana menggunakan kekayaan tersebut? Nah, dalam VOP kali ini, kita akan membahas tentang penyalahgunaan kekayaan. Mungkin kita pernah mendengar pertanyaan ini, salah atau dosa nggak sih mengumpulkan uang ataupun harta lalu menjadi kaya? Pertanyaan ini seringkali muncul dalam benak kita sebagai orang percaya, karena kita merasa uang dan harta kekayaan erat kaitannya dengan kehidupan dunia dan bukan bagian dari kehidupan saleh orang Kristen. Tentu saja, pemikiran ini tidak benar sepenuhnya, karena Tuhan juga ingin agar setiap anaknya menikmati kehidupan yang baik, layak, dan diberkati selama di dunia ini. Namun, Dia ingin agar hati kita tidak melekat pada kekayaan itu, dan kita memperoleh serta mempergunakan kekayaan tersebut dengan cara yang benar. Sebagai contoh, setelah kita mendapatkan uang, maka uang tersebut dapat digunakan sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, seperti makan, tempat tinggal, transportasi, dan juga membiayai uang sekolah atau kuliah. Bahkan kita juga bisa memakai uang dan harta kekayaan kita untuk menolong orang lain yang membutuhkan tentunya, dan memuliakan Tuhan. Di mana hari-hari ini pun kita diingatkan untuk memberi dalam kemurahan. Oleh karena itu, mengumpulkan harta tidaklah salah dan bukanlah dosa, selama hati kita tidak melekat pada kekayaan itu. Dan kekayaan itu diperoleh serta digunakan dengan tujuan yang benar, berguna, dan bertanggung jawab. Kita dapat melihat tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf dari Arimatea, dan Lydia pedagang kain ungu dari Tiatira juga adalah orang-orang yang diberkati dengan kekayaan. Artinya, Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya. Namun Alkitab melarang orang percaya memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak halal dan menyalahgunakan kekayaan tersebut. Di dalam Yakobus 5 ayat 1-6, Yakobus mengecam orang-orang kaya pada saat itu karena mereka menyalahgunakan kekayaan. Mereka bertindak sewenang-wenang terhadap orang-orang yang bekerja pada mereka dan hanya memperkaya diri tanpa mempedulikan kepentingan orang lain.
Kekayaan menjadi tujuan hidup mereka. Dan ini merupakan gambaran cinta akan uang. Di mana karena seorang ingin kaya, ia menghalalkan segala cara demi memperoleh kekayaan itu. Dan menggunakannya untuk kepuasan diri. Menurut Yakobus 5 ayat 1-6, ada 3 dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekayaan. Yang pertama, menahan upah. Tindakan menahan upah merupakan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang yang diberkati Tuhan dengan kekayaan. Dalam Yakobus 5 ayat yang keempat, orang-orang yang kaya tidak membayar upah buruh sebagaimana yang telah disepakati menurut nilai dan waktunya. Orang-orang ini menahan upah dengan cara yang curang. Mereka terus memperkaya diri dengan cara menindas buruh mereka sendiri. Mereka tidak mempedulikan hukum Tuhan tentang orang upahan, dan ini adalah dosa. Yang kedua, menggunakan kekayaan untuk kepuasan daging. Yakobus 5 ayat 5 menggambarkan bagaimana orang-orang yang telah menerima kekayaan menggunakannya untuk hidup mewah, berfoya-foya, serta memuaskan keinginan hati dan daging mereka. Tentu saja, ini bukanlah tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan dan merupakan suatu dosa. Sekalipun kekayaan itu diperoleh dengan cara halal, kita tidak boleh menggunakannya untuk kepuasan diri sendiri. Di sini, Yakobus tidak melarang orang percaya menjadi kaya karena berkat Tuhan. Tetapi kekayaan yang berlimpah itu harus digunakan untuk rencana dan kehendak Tuhan serta memuliakan Tuhan. 3. Menguasai pengadilan. Yakobus 5 ayat 6 memberikan gambaran bagaimana orang-orang yang dengan kekayaan mereka ikut mengadili, menghukum, dan bahkan membunuh orang benar yang tidak dapat melawan. Pengadilan pada masa Yakobus dikuasai oleh orang-orang yang dengan kekayaannya menyuap para hakim dalam memberi putusan. Para buruh yang benar tetapi miskin dikalahkan dengan putusan yang tidak adil dan mereka tidak dapat melawan kembali. Selanjutnya dalam Yakobus 5 ayat 1-3 terdapat konsekuensi bagi orang-orang yang mempergunakan kekayaan dengan cara yang tidak benar. Yang pertama, mereka mengalami kesengsaraan. Yang kedua, lenyapnya kekayaan mereka. Dan yang ketiga, rusaknya watak mereka sendiri. Sebagai kesimpulan, Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya. Namun jangan sampai kita memperoleh kekayaan dengan cara yang salah dan bahkan menyalahgunakan kekayaan tersebut. Di sini kita diminta untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang benar, tidak menindas dan merampas hak orang, serta tidak menghalalkan segala cara. Setelah kita mendapatkan kekayaan tersebut, marilah kita pergunakan untuk memberi dengan murah hati kepada sesama dan memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Biarlah kita menjadi orang-orang yang dipercayakan harta kekayaan dari Tuhan dengan tetap melakukan kehendak-Nya serta memuliakannya lewat kekayaan kita. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, mari buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Shalom. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Mari sama-sama kita perkatakan 5 arti dari Pentakosta ketiga. Yang mau katakan amin. Amin. 5 arti dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan membangkitkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Waralabaya syatakaralabaya ralaba. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah yang Tuhan berikan atas kami Tuhan. Kalau hari ini pagi ini Tuhan Yesus,
Kami boleh datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami mau bawa yang terbaik kepadamu Tuhan Yesus. Kami bawa pujian kami, penyembahan kami, ya nama Yesus. Oh ya nama Yesus, ya nama, ya nama Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tangan kita, sembah Dia. Engkau sedang ada di sini Tuhan Yesus. Hadirat-Mu penuhi kami. Ya bersyukur buat anugerah-Mu. Mari bangkitkan roh kita, bangun rohmu. Nyatakan ralabaya ralabaya syandarabaya si. Oh ya ralabaya nyatakan ralabaya sedi. Ralabaya syandarabaya si. Nyatakan ralabaya sedi. Ya ralabaya ya ralabaya si. Ya ralabaya ralabaya sedi. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Siarabaya si, arabo. Pagi ini Tuhan, Engkau sedang menyembuhkan yang sakit. Engkau sedang memberikan kekuatan buat yang lemah. Pagi ini Engkau sedang berikan kesembuhan. Engkau sedang berikan kekuatan Tuhan. Pagi ini ada kemenangan. Tuhan sedang memberkati umat-umat-Mu yang kekurangan. Pagi ini kami mau datang untuk menyembah-Mu. Engkau ada di sini Tuhan, Engkau ada di sini. Biar fokus kami hanya untuk menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Biar pagi ini menjadi pagi perjumpaan kami dengan Engkau ya Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami pagi ini. Kami mau tanggalkan segala beban kami. Kami mau fokus untuk menyembah Tuhan Yesus. Sebelum duduk, mari berikan sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa buat Allah kita. Tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa buat Raja di atas segala Raja. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara, tetap dalam hadirat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu ada di tempat ini. Kami mau memuji, menyembah Tuhan Yesus. Slow Jesus, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Mari angkat pujian dari awal, katakan, ya Tuhanku,
Aku hendak bernyanyi bagimu. Amin. Selama ku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Selagi ku ada, inilah yang ku renungkan. Amin. Nyanyian dan pujian, nyanyian pujian dan pengagungan dan pengagungan. Amin Tuhan, kepadamu biarlah manis kau dengar. Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Katakan umat Tuhan sendiri, ya Tuhanku, aku hendak. Yes Lord Jesus, yes Lord Tuhan, kami hendak bermazmur Tuhan, ya Allahku. Selagi ku ada, yes Lord, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian dan pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. biarlah manis Kau dengar, kau dengar Tuhan. manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Lebih lagi katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian dan pujian, pujian dan pengagungan biarlah manis kau dengar.
kita di hadapan Tuhan Yesus. Setiap waktu Biar ini yang menjadi kesukaan kita di hadapan Tuhan Yesus. nyanyian pujian dan pengagungan Kau layak Tuhan Yesus. padamu. Ya Tuhan, biarlah manis Kau dengar, Kau dengar Tuhan Yesus. manis kau dengar Tuhan, dan Yes, Lord Jesus. hatiku bersuka karena Biar musik saja dengan lembut. Mari sama-sama pribadi lepas pribadi sama Tuhan. Kau fokus untuk menyembah Tuhan pagi ini. Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami pagi ini Tuhan. Engkau sedang menjumpai murid-murid-Mu hari-hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau juga menjumpai kami pagi ini. Kami mau datang Tuhan kepadamu. Syatakanaralabaya, syatakanaralabaralabaralabaralaba. Syatakanaralabaya, syatakanaralabaralaba. Kami rindu Tuhan berjumpa dengan Engkau Tuhan. Sebelum Engkau naik ke surga, hari-hari ini Engkau sedang menjumpai murid-murid-Mu. Biar itu Tuhan yang menjadi bagian kami juga. Kami mau dijumpai oleh-Mu Tuhan. Syatakanaralabaya, ralabaya, ralabaya, syatakanaralabaya. Syatakanaralabaya, ralabaya, syatakanaralabaya. Syatakanaralabaya, ralabaya, syatakanaralabaya. Shararalaw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 ayasi. Yatakararalawalawalawayasi. Yar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 a. Yanaralawayasi, yatakaralabayasandi. Yatakaralawalawalawala. Yararaba, yararaba. Sama-sama katakan, inilah yang ku renungkan, inilah yang setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan. manis kau dengar Ya Tuhan Yesus, Tuhan, dan hatiku bersuka. Mari angkat kedua tangan kita katakan, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Mari kita sambil bangkit berdiri, angkat kedua tangan kita pada Tuhan Yesus. Sebab Kau layak, terima pujian sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima, pujian sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Raja, sambil tepuk tangan di atas kepala katakan, sebab Kau layak.
di atas segala. Sekali lagi, sebab Kau layak. Terima pujian, Bapa layak. Sebab Kau layak. Terima puji, Sebab Kau layak. Layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Raja. Katakan Raja di atas segala raja. Raja di atas segala. Raja. Raja di atas. Raja di atas segala raja. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Engkau ada di sini Tuhan. Kami percaya waktu kami datang gak sama waktu kami pulang. Kami pulang menerima berkat-berkat Tuhan. Kekuatan yang baru, kesembuhan, berkat Tuhan tercurah atas setiap kami. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Sama-sama kita katakan. Amin. Shalom. Shalom. Berapa banyak murid Tuhan Yesus ada di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya. Boleh dengar suaranya, suarakan wuh. Wow, dahsyat. Bilang kanan kirinya, Tuhan Yesus senang banget ada kamu di tempat ini. Bilang kanan kiri, Tuhan Yesus senang banget ada kamu di tempat ini. Biar anggur yang baru, minyak yang baru tercurah di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Boleh sama-sama tepuk tangannya di atas kepala. Sama-sama katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang Ajang amin memulihkan umatnya. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Colek kanan kirinya, katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa, belenggu dosa telah patahkan. Mari sama-sama kita bersorak. Nyanyi bersorak bagi Dia. Hey, anggur Baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. minyak baru tercurah, urapi umatnya yang tak kuasa. Boleh tepuk tangannya di atas kepala sama-sama. Woo! Katakan Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat Ini urapan yang ajaib
tersedia bagiku. Sebab alasanku, Amin. limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama tangannya katakan, aku diberkati, aku Dilimpahi Amin. karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Mari nyanyikan dari awal, katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, amin. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Katakan, kamu diberkati, kamu Dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Boleh sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus di atas kepala. Kau sanggup melakukan segala perkara Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Sambil angkat kedua tangan kita katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. dan anugerahnya. Sangat besar bagi. Katakan, aku diberkati, aku diberkati, Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. lebih lagi katakan, aku diberkati, Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. aku diberkati, aku Dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Sorakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi sorakan haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita perkatakan DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity, siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Berapa banyak engkau yang diberkati Tuhan datang ke rumah Tuhan pagi ini. Wow, dahsyat. Tuhan Yesus kita dahsyat. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Tetap dalam hadirat Tuhan. Saya percaya Tuhan bangga sekali Bapak Ibu Saudara. Memuji menyembah Tuhan dengan spirit yang on fire. Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami persiapkan hati kami Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Berikan kami telinga seperti seorang murid yang mau mendengar dan juga melakukan firman-Mu Tuhan. Berkati umat-umat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya.
Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, ku Buka hati untuk jamahan berserah. berserah penuh Amin, yes Lord. di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati, Buka hati untuk jamahan berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Mari sambil bangkit berdikatakan, ku buka hati untuk jamahan berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, di altar-Mu, Hari ini akan ada anak yang diserahkan untuk Tuhan. Saya panggilkan orang tua Juprianto Kudadiri dan Ibu Dewi Rinta Samusir untuk maju ke depan bersama anak yang akan diserahkan. Silakan. Bapak Ibu bisa angkat tangan untuk sama-sama berdoa buat anak yang diserahkan kepada Tuhan. Axel Adilio Sahatwa Kudadiri, oleh iman kedua orang tuamu hari ini engkau diserahkan untuk Tuhan. Biarlah hidupmu di dalam penyertaan Tuhan mulai saat ini sampai masa tuamu. Engkau diberkati, engkau disertai. Tuhan senantiasa menuntun langkah-langkahmu. Engkau menjadi anak yang menghormati orang tua, takut akan Tuhan, sehingga hidupmu selalu diberkati. Juga kami serahkan kedua orang tuanya, Bapak Juprianto Kudadiri beserta Ibu Rinta Samusir. Tuhan berkati hambamu ini berlimpah-limpah di dalam usaha, di dalam pekerjaan, segala aktivitasnya engkau buat berhasil dan beruntung. Biarlah engkau sendiri yang memampukan kedua orang tua ini ya Tuhan, untuk menuntun, untuk membimbing anak ini sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkatilah kedua orang tuanya Tuhan. Dan kami nyatakan hari ini anak kami menjadi warga kerajaan Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Selamat.
Mari kita berdoa. Segala pujian syukur ya Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini ya Tuhan ada anak yang diserahkan bagi Engkau. Biarlah pertolongan-Mu senantiasa ada di dalam anak ya Tuhan. Kau berkati kedua orang tuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terlebih saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami ya Tuhan. Buka mata hati kami, pendengaran kami ya Tuhan, supaya kami dapat menangkap isi hati-Mu ya Tuhan. Juga urapi hamba-Mu yang banyak kekurangan, kesalahan ya Tuhan. Layakkan kuduskan hamba-Mu agar hamba-Mu layak untuk menjadikan berkat bagi umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Silakan Bapak kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama belajar akan firman Tuhan di dalam Matius 17. Matius 17 ayat 14 sampai dengan 20. Sudah ketemu Bapak kasih Tuhan? Yang sudah ketemu katakan amin. Belum ada yang ketemu nih. Yang sudah ketemu katakan amin. Haleluya. Kita akan baca bersama-sama secara gantian. Saya akan ayat ke-14 dan 15 Bapak Ibu dan seterusnya. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-14. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Aku sudah membawa kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. 19. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagi dia atau bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar mengenai iman. Tema khotbah hari ini yaitu berjudul memiliki iman atau beriman. Kalau kita tadi sudah membaca dari ayat 14 sampai dengan 20, ini konteksnya bicara tentang iman. Nah, kita akan selidiki. Kisah ini terjadi Bapak Ibu kasih Tuhan ketika pada waktu itu Tuhan Yesus baru saja turun dari gunung. Nah, Tuhan Yesus ke gunung ngapain? Pada waktu itu Tuhan Yesus naik ke gunung bercakap-cakap dengan Elia dan Musa. Dan setelah itu Tuhan Yesus turun. Nah, ketika Tuhan Yesus turun, lantas ada seseorang yang datang kepada Yesus. Untuk apa? Untuk minta belas kasihan. Minta belas kasihan apa? Yaitu anaknya sakit. Minta belas kasihan untuk disembuhkan. Bahkan tidak hanya itu, orang tersebut juga mengadu kepada Yesus bahwa murid-murid Yesus tidak dapat menyembuhkannya. Nah, coba kita perhatikan ketika ada seseorang datang kepada kita, minta pertolongan kepada kita, berarti orang tersebut percaya kepada kita. Benar enggak? Atau misalkan ada seseorang datang kepada Bapak, misalkan Pak Jimson nih, ada orang datang kepada Pak Jimson. Pak, tolong saya punya masalah begini. Berarti orang tersebut percaya kepada Pak Jimson atau tidak? Percaya kan? Percaya kan? Kalau enggak percaya ngapain datang minta tolong? Nah, demikian pula orang tersebut datang kepada Yesus, berarti orang tersebut percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sanggup memulihkan atau menyembuhkan anaknya yang sedang sakit ayan pada waktu itu.
Karena anak itu sering jatuh ke api, sering jatuh ke air. Itu beresiko sekali untuk mengalami kematian. Nah, pada awalnya orang ini datang kepada murid-murid Yesus, sekalipun pada waktu itu murid-murid Yesus tidak bisa menyembuhkannya. Tetapi ketika orang itu datang kembali kepada Tuhan, dia punya pengharapan, dia punya iman, percaya kepada Tuhan sehingga anaknya menjadi sembuh. Dan kita sudah baca, anak itu seketika itu juga menjadi sembuh. Nah, kembali kepada konteks di dalam Alkitab yang sudah kita baca bahwa ini bicara tentang iman. Setidaknya apa yang sudah kita baca tersebut ada 3 jenis iman. Kita akan selidiki satu persatu. Yang pertama ayat yang ke-17. Perhatikan, Matius 17 ayat ke-17 dikatakan, maka kata Yesus, hei kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Yang pertama jenis iman tidak percaya. Dengan tegas Yesus menyatakan bahwa hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat. Ini ditujukan kepada mayoritas bangsa Israel yang pada waktu itu tidak mau mempercayai bahwa Yesus adalah Mesias. Sampai hari ini mereka masih menanti-nantikan Mesias, padahal Mesias itu sudah datang, mati, bangkit pada hari yang ketiga. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Mereka masih menanti-nantikan adanya Mesias. Padahal Tuhan Yesus sudah mengajar mereka dengan tanda-tanda mujizat, tanda-tanda yang ajaib. Mujizat itu untuk meneguhkan, meyakinkan supaya Israel itu tobat, percaya kepada Yesus. Tapi pada kenyataannya Israel tetap saja tidak percaya. Bahkan parahnya lagi, Israel membunuh, menyalibkan Yesus. Tetapi puji Tuhan, Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Tipe iman ini adalah tipe iman yang tidak percaya. Keadaan tidak beriman itu tidak akan memberikan manfaat apapun di dalam kehidupan kita. Yang pertama. Yang kedua, ayat 20a. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Tipe iman yang kedua yaitu kurang beriman. Kurang apa? Kurang beriman. Pada waktu itu murid-murid datang kepada Tuhan, mengapa kami tidak dapat mengusir setan? Murid-murid loh, ini murid-murid Yesus. Mengapa kami tidak dapat mengusir setan sehingga kesembuhan, kemenangan, pemulihan tidak terjadi atas orang yang didoakan? Karena kurang percaya, kurang beriman. Kenapa? Karena ada keraguan-raguan. Nah, ini yang mengakibatkan seseorang kurang percaya, kurang beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, pernahkah Bapak Ibu diminta oleh sahabatmu, tetanggamu, saudaramu untuk mendoakan ketika saudaramu sakit? Pernah? Pernah belum? Pernah enggak? Halo, adakah orang di sini? Pernah? Pernah ya? Ketika kita sudah berdoa, lantas ketika kita pulang, apa yang ada dalam pikiran kita? Saya buka saudara, agak ngap dikit. Ketika kita pulang, apa yang ada di dalam pikiran kita? Sembuh enggak ya? Sakitnya apakah tambah parah atau sembuh nih? Atau bahkan meninggal? Pernah punya pikiran demikian? Yang ketawa ini ngalami nih kayaknya. Pernah? Saya pernah diminta untuk mendoakan seseorang. Pertama itu daerah Malimping, yang kedua itu di mertua saya sendiri. Setelah kami doakan, bukannya sembuh. Tetapi apa? Dipanggil Tuhan. Apakah salah saya? Bukan. Kita sebagai orang beriman harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Tetapi semuanya terserah kehendak Tuhan. Seperti Tuhan Yesus saja ketika berada di kayu salib kan
tawar-menawar kepada Tuhan kan? Kalau boleh kiranya lepaskan cawan ini, iya kan? Tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Pada waktu itu ketika saya dipanggil untuk pulang ke kampung bersama istri, langsung ke rumah sakit. Nah, ketika di rumah sakit langsung saya temui mertua saya yang saat itu sedang dirawat, dan saat itu juga saya berdoa. Saya berdoa supaya hanya kehendak Tuhan saja yang jadi. Saya nggak mau maksakan, hanya kehendak saja Tuhan yang jadi. Kalau boleh Tuhan berikan kesembuhan. Lantas setelah itu saya pulang ke rumah, nunggu di rumah. Baru nyampe rumah, ada berita dari rumah sakit bahwa mertua dipanggil Tuhan. Memang jalan Tuhan demikian, memang umurnya sudah sekian. Tetapi itu tidak mengurangi keraguan-raguan kita untuk berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, ketika kita berada di Malimping sama, suruh doakan orang yang kanker pada waktu itu ya Mak ya. Tapi sudah stadium berapa ya, itu udah parah. Kita kembali lagi ke Tangerang, ada berita si Debbie dipanggil Tuhan. Nah, jangan itu semua membuat iman kita menjadi lemah. Jangan itu semua membuat kita menjadi ragu akan Tuhan. Siapapun yang minta kita, bantuan kita harus siap sedia. Misalkan ada orang untuk minta kita doakan, ya kita doakan dengan iman kita tetap percaya kepada Tuhan. Jadi jangan sampai seperti murid-murid. Mengapa kami tidak bisa mengusir setan? Tuhan katakan karena kamu kurang percaya. Di tempat ini adakah yang pernah mengusir setan? Ada. Anak-anak Tuhan, adakah mosok satu pun di sini di atas 150 ini? Ada. Ada lagi enggak yang pernah mengusir setan? Jangan-jangan diusir setan nih. Ada? Kita sebagai umat Tuhan diberikan kuasa, otoritas untuk mengusir segala bentuk penghulu-penghulu di darah orang-orang kuat. Kita harus patahkan di dalam nama Yesus sehingga setan keluar, setan itu pergi dari kehidupan kita. Memang setan berada di mana-mana. Ya, kita harus sadar dulu, setan berada di mana-mana, dimanapun dia berada. Cuman masalahnya kita nggak bisa melihat, kan begitu kan? Tetapi dengan iman kita harus punya percaya bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita, sehingga oleh karena kuasa darahnya kita dapat mengusir setan. Nah, kembali kepada firman Tuhan, tipe kurang percaya, murid-murid kurang percaya sehingga mereka tidak dapat mengusir setan. Keraguan-raguan bisa memunculkan fokus kita terpecah, yang seharusnya kita mengimani segala sesuatu, tetapi karena keraguan-raguan itu membuyarkan konsentrasi kita untuk fokus kepada suatu titik masalah. Nah, itu yang kedua Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, yang ketiga ini yang paling penting sesuai dengan tema kita, memiliki iman atau beriman. Matius 17 ayat 20b dikatakan, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji apa Bapak Ibu? Sesawi. Mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil. Yang ketiga yaitu memiliki iman. Jadi kita tadi sudah belajar bahwa di dalam konteks ini ada tiga jenis iman. Yang pertama apa? Tidak percaya. Yang kedua kurang beriman. Yang ketiga beriman atau memiliki iman. Iman apa? Tuhan katakan bahwa iman sebesar biji Nah, apa yang menarik dari biji sesawi? Saya tanya dulu, sudah ada yang pernah melihat sesawi? Sudah? Belum? Nah, pertanyaan kedua, sesawi dengan sawi sama atau tidak? Sama enggak? Halo? Ini terdiam semua, ini bingung apa?
sawi dengan sesawi sama atau berbeda? Berbeda. Sawi jenis sayuran yang biasa kita temui di pasar, tukang sayur, itu adalah sawi. Biasanya dipakai masak ibu-ibu. Tetapi sesawi itu berbeda. Nah, apa yang menarik dengan biji sesawi yang kecil? Di sini kan dikatakan kecil tetapi bisa memindahkan gunung. Ini menarik sekali kalau mau kita pelajarin Bapak kasih Tuhan. Coba kita belajar tentang sesawi. Di rumah saya ada biji sesawi. Cuman setiap kali saya membawa itu terlupakan. Ada satu kantong kecil tetapi di situ isinya itu ribuan. Karena memang sangat kecil-kecil banget. Ketika saya ambil satu biji, saya lempar situ, Bapak Ibu gak akan bisa lihat karena sangat kecil. Tetapi yang luar biasanya, sekalipun itu sangat kecil, tetapi pertumbuhannya begitu dahsyat. Dia bisa bertumbuh dalam waktu beberapa bulan itu bisa mencapai 3-4 meter. Dahannya kuat, daunnya rimbun. Nah, yang pertama kita harus belajar mengenai iman biji sawi. Yang pertama yaitu iman yang bertumbuh. Kalau tadi saya katakan yang dari kecil bisa tumbuh menjadi gede 3-4,5 meter. Itu bicara tentang pertumbuhan iman. Sudah berapa lama Bapak Ibu menjadi orang Kristen? Ada yang dari lahir? Ada? Kalau orang tuanya Kristen biasanya itu dari lahir sudah datang ke gereja ikut Tuhan. Apakah ketika kita sudah dari lahir menjadi orang Kristen itu menjamin bahwa engkau memiliki pertumbuhan? Kan belum tentu kan, makanya Tuhan katakan yang terakhir menjadi terdahulu, yang terdahulu menjadi yang terakhir. Tuhan minta supaya setiap anak-anak Tuhan itu mengalami pertumbuhan. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan, iman kita, iman anak-anak yang mau selalu diperhatikan, selalu diberi minum susu, gak sanggup untuk makan makanan yang keras. Jadi Tuhan hari ini mengatakan kepada kita semuanya agar kita mau bertumbuh. Katakan kiri kanan, bertumbuh. Harus ada perubahan di dalam hidup kita supaya hidup kita tidak stuck, berhenti di tempat. Kebetulan saya backgroundnya bukan dari Kristen sejak lahir. Saya sama istri sama, sudah gede baru terima Tuhan. Nah, itu adalah proses. Diproses supaya apa? Supaya iman kita menjadi dewasa. Bapak Ibu yang sudah menikah, apakah Bapak Ibu mau menikah dengan anak-anak? Mau enggak? Mau enggak? Enggak mau kan? Kita harus siap menjadi mempelai Kristus. Katakan mempelai Kristus. Kalau saudara Bapak Ibu semuanya mau menjadi mempelai Kristus harus dewasa. Artinya mengalami pertumbuhan iman kita. Yang mau katakan amin. Yang kedua, iman yang kuat. Benih sesawi adalah benih yang bisa bertumbuh di jenis tanah apapun. Baik itu tanah bertandus, tanah gembur, tanah kering. Tetapi biji sesawi itu bisa tumbuh dan bertahan dalam keadaan apapun. Keadaan badai, keadaan hujan, keadaan panas. Tetapi biji sesawi ini bisa bertahan. Apa maknanya? Maknanya kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan minta supaya setiap kita tidak gampang menyerah. Katakan tidak gampang menyerah. Kita harus memiliki iman yang kuat, iman yang tahan uji. Ada banyak ujian di hadapan kita. Ada pekerjaan, ada jodoh, apalagi ada tekanan, intimidasi sehingga orang tidak tahan mempertahankan imannya. Tetapi kita diajar melalui biji sesawi sanggup bertahan di dalam kondisi apapun. Demikian pula anak-anak Tuhan harus sanggup menghadapi berbagai macam
godaan, ujian yang sedang dihadapkan dengan kita. Yang setuju katakan amin. Saudara harus kuat. Ketika saudara kuat, nah inilah iman yang akan bisa memindahkan gunung persoalan. Iman yang bisa memindahkan gunung pencobaan, gunung sakit penyakit, gunung tekanan ekonomi, dan lain sebagainya. Karena saudara kuat. Yang setuju katakan amin. Ada banyak di depan kita masalah, problem yang dihadapkan dengan kita selama kita masih hidup. Itu ada banyak sekali masalah-masalah yang harus kita hadapi. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus kuat. Biji sesawi yang kecil itu melambangkan Yesus sendiri. Sedangkan pohonnya atau tanaman itu menggambarkan kerajaan Allah. Kalau Bapak, Ibu, saudara dan saya percaya kepada Yesus, maka kita dapat melakukan segala perkara bersama dengan Tuhan. Yang mau katakan amin? Haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga, iman yang menjadi berkat. Biji sawi banyak mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin K, lemak, omega 3, zat besi, kalsium, magnesium. Banyak sekali kandungan-kandungan yang bermanfaat bagi tubuh. Bisa mencegah kanker, menurunkan kolesterol, meningkatkan kesehatan jantung, pernapasan, merawat rambut, apalagi tulang, dan lain sebagainya. Artinya, kalau biji sesawi itu bermanfaat bagi kehidupannya, Tuhan mau supaya Bapak Ibu sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus, itu bermanfaat bagi lingkungan dimanapun Bapak Ibu tempatkan. Yang setuju katakan amin. Makanya Tuhan katakan kamu adalah garam dan terang dunia. Garam dan terang itu dibutuhkan, setiap manusia pasti membutuhkan garam. Siapa yang gak butuh garam? Gak ada kan? Gak ada yang angkat tangan. Semua butuh garam, semua butuh terang, cahaya. Sekalipun di dalam rumah tangga kita hanya sedikit stok garam, hanya sedikit, tetapi itu sangat penting untuk penyedap rasa, untuk menjadi pupuk, apalagi untuk menjadi obat, pengawet. Begitu pula saudara dan saya ketika sudah memiliki iman kepada Yesus, saudara harus menjadi berkat. Makanya Tuhan juga katakan, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Di dalam Dia ada kelimpahan. Makanya di dalam Daniel 4 ayat 12 dikatakan, daun-daunnya indah, buahnya melimpah-limpah. Padanya ada makanan bagi semua yang hidup, di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Segala makhluk mendapat makanan daripadanya, segala umat itu mendapat makanan daripada Tuhan. Tadi di awal saya katakan, datang kepada Tuhan, memperoleh hidup dan segala kelimpahan. Artinya ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, kita juga mendapatkan kelimpahan. Kalau kita sudah mendapatkan kelimpahan, apakah kita akan menjadi orang yang egois? Kelimpahan hanya kita nikmati sendirian saja. Tentu tidak, Tuhan mau supaya kita menjadi berkat atas lingkungan dimanapun Bapak Ibu ditempatkan. Yang mau katakan amin? Yang enggak amin pasti Tuhan juga harus tuntut saudara untuk menjadi berkat. Karena panggilan Bapak Ibu itu harus menjadi berkat. Yang mau katakan amin? Lalu bertambah kan? Haleluya, puji Tuhan. Yang keempat, iman yang bermultiplikasi, menyebar atau bertambah banyak. Tadi di awal saya katakan bahwa biji sawi itu sangat kecil, diameternya kurang lebih di bawah 1 mili. Sangat kecil. Tetapi itu bisa berlipat kali ganda. Dari 1 biji saja itu berlipat-lipat. Bisa 3.000% lebih kelipatannya. Dan biji sesawi ini mudah tersebar. Melalui apa? Media yang mempengaruhinya. Tiupan angin. Sangat kecil, itu sangat mudah sekali tertiup angin. Menyebar. Yang kedua, air. Ketika dia jatuh,
ada aliran air karena hujan, dia terbawa air menyebar. Apalagi medianya. Burung-burung kan tadi dikatakan kan ada burung-burung yang bersarang kan. Melalui burung-burung benih-benih itu akan tersebar ke segala penjuru. Demikian pula anak-anak Tuhan yang sudah mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus mau menyelesaikan amanat agung supaya semua bangsa berseru datang kepada Tuhan. Artinya ada penuaian jiwa-jiwa, ada pertumbuhan jiwa-jiwa. Yang mau katakan amin? Kalau saudara enggak amin, ini tetap harus amin karena panggilan kita sebagai orang Kristen, panggilan kita menyelesaikan amanat agung. Yaitu apa? Menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, di sekian banyak Bapak Ibu yang hadir, tentu Bapak Ibu datang dengan berbagai masalah, problem, baik itu rumah tangga, pekerjaan, aktivitas apapun. Tetapi hari ini kita diajar oleh Tuhan supaya kita memiliki iman. Saya panggil imam musik untuk maju ke depan. Kita diajar untuk apa? Memiliki iman. Iman yang bagaimana? Satu, bertumbuh. Iman yang yang kedua, iman yang kuat. Jangan mudah goyah, jangan mudah diombang-ambingkan dengan berbagai macam tipu muslihat yang ada di dunia ini. Yang ketiga, iman yang menjadi berkat. Yang keempat, penting, iman yang bermultiplikasi. Artinya saudara harus menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bisa berkata, aku tidak punya talenta untuk khotbah, aku tidak punya talenta untuk berbicara, aku tidak punya talenta untuk menyanyi. Tuhan bisa pakai apapun yang ada di dalam hidup saudara. Yang paling penting adakah hati di dalam hidup kita untuk mau menjadi alat Tuhan, menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Saudara bisa berdoa. Saudara bisa menjadi kesaksian hidup, menjadi suratan-suratan Kristus yang hidup. Sehingga orang lain bisa percaya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita renungkan firman Tuhan. Apakah selama ini kita tidak percaya kepada Tuhan? Karena ada banyak orang yang datang ke gereja, tetapi pada dasarnya belum terima Tuhan. Bisa saja mereka datang karena ikut majikannya. Bisa saja mereka datang karena saudaranya, untuk nemeni saudaranya. Bisa saja mereka datang karena hanya ingin tahu. Tetapi hari ini saya mengajak bagi setiap kita yang hadir, mari kita percaya kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini engkau masih ragu, kurang percaya kepada Tuhan, ingat, Tuhan sangat baik bagi kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan menolong di dalam setiap kehidupan kita. Seperti halnya keluarga tadi yang sudah menyerahkan anaknya. Mereka beriman, punya iman. Meneladani dari Bapak kita Yusuf dan Ibu Maria. Ketika itu mereka datang ke bait Allah untuk menyerahkan Yesus. Demikian pula saya mengajak Bapak Ibu datang kepada Tuhan dengan iman. Menyerahkan diri kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Memampukan kita bertahan di dalam menghadapi gelombang kehidupan yang ada di depan kita. Huralapaya ralapaya.
Ya Tuhan, tiada seperti Engkau ya Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami ya Tuhan. Kau Tuhan sanggup menjawab sebuah seru doa. Tiada yang seperti Engkau mengasihi kami. Aku percaya Tuhanku ajar Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat Kau turun tangan memberkati. Percaya Tuhanku dahsyat Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat Kau turun tangan memberkati. Ya Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami ya Tuhan. Tidak ada Allah seperti Engkau ya Tuhan. Engkau yang sanggup menjawab setiap doa umat-Mu ya Tuhan. Tiada yang seperti Engkau ya Tuhan. Oh, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat Kau turun tangan memberkati. Aku percaya Sama-sama kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di ibadah yang kedua Tuhan sudah melawat setiap kami Tuhan. Bahkan firman-Mu Tuhan yang hari ini mengajar kami supaya kami memiliki iman ya Tuhan. Bukan hanya sekedar beriman dan punya iman Tuhan. Tetapi biar iman kami Tuhan itu menjadi iman yang bertumbuh.
iman yang kuat, iman yang menjadi berkat dan iman yang bermultiplikasi ya Tuhan. Biar Tuhan sewaktu kami mendengar firman-Mu Tuhan siang ini Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga kehidupan kami tidak akan pernah sama lagi sewaktu kami datang ke tempat ini. Tetapi kami pulang dari tempat ini membawa hidup yang berbeda ya Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat hamba-Mu, mari sama-sama kita arahkan tangan kita buat hamba-Nya. Kami umat-Mu mengangkat tangan kami Tuhan buat hamba-Mu, wakil gembala kami Bapak Pendeta Sutaya Tuhan. Yang hari ini sudah menyampaikan isi hati Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan, di ibadah yang pertama maupun ibadah yang kedua. Doa kami biar Tuhan pakai lebih lagi hamba-Mu Tuhan. Tuhan perbesar kapasitas hamba-Mu. Bahkan pelayanannya di era Pentakosta yang ketiga ini Tuhan. Biar Tuhan Engkau bawa hamba-Mu naik dan tidak pernah turun. Engkau akan menjadikan kepala dan tidak menjadi ekor ya Tuhan. Berkati kehidupan hamba-Mu, pekerjaan pelayanannya, rumah tangganya, keluarga besarnya diberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus topang dan doakan hamba-Mu supaya hamba-Mu tetap kuat di dalam Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu yang sudah menjadi berkat bagi kami ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dan sebentar kami akan mendengarkan pengumuman ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan kami boleh terus dalam penyertaan-Mu ya Bapa. Terima kasih, di dalam nama Yesus Tuhan sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Ya, sekali lagi atas nama Gembala, pelayan dan seluruh jemaat GBI Tiga Raksa mengucapkan terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Sutaya atas pelayanan firman Tuhan di ibadah yang kedua, baik ibadah satu maupun ibadah yang kedua. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah Bapak dan seluruh keluarga besarnya. Sebelum saya membacakan beberapa pengumuman untuk kita boleh dengarkan hari ini, saya mau menyambut bagi Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di ibadah ini, di tempat ini. Ada yang baru pertama kali hadir beribadah, boleh mengangkat tangannya? Oh, ada di belakang, ya puji Tuhan. Ya, ada Bapak di belakang, selamat datang di GBI Tiga Raksa. Kalau Bapak belum memiliki ibadah yang tetap, boleh nanti join di tempat ini ya. Untuk kegiatan ibadah kita di tempat ini untuk ibadah minggu, itu untuk ibadah yang pertama 7.30, ibadah yang kedua jam 9.30 dan ibadah yang ketiga ada jam 7 malam ya Pak ya. Silakan nanti Bapak boleh milih di jam-jam yang sudah tadi disebutkan. Oke, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama bagi anak-anak muda, minggu depan kita akan kembali dalam ibadah youth ya. Kalau Sabtu kemarin kita kebetulan karena masih dalam suasana libur, maka kita liburkan kemarin ya. Tapi untuk minggu depan dan minggu-minggu berikutnya, ibadah youth akan berjalan sebagaimana biasanya ya. Akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 jam 7 malam dengan tema Jadi Pemenang Bukan Pecundang. Jadi anak-anak muda boleh hadir nanti dengan tema ini, semoga kita diberkati ya, dan kita diberkati juga. Nah, nanti akan dilayani oleh Kabit JC kita yaitu Kak Giovan ya, Yogan Efta. Yang kedua, untuk ibadah minggu depan tanggal 30 April 2023 ibadahnya hanya 2 kali. Ya, jadi Bapak Ibu yang biasa ibadah sore, untuk minggu depan masih tetap seperti hari ini ya, tidak ada ibadah yang ibadah malam, tapi kita hanya 2 kali ibadah, yaitu jam 7.30 dan jam 9.30 dan akan dilayani oleh gembala kita Bapak Pendeta Madya Samuel Sulistia. Dan yang terakhir, hari ini kita akan memberikan persembahan umum, persembahan perawatan gereja, dan persembahan persepuluhan. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang akan mengembalikan persembahan persepuluhan, boleh maju ke depan dan memasukkan persembahan di kotak-kotak yang sudah tersedia. Demikian pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat siang hari ini ya Tuhan. Karena Tuhan sangat menyayangi kami dan Tuhan sangat merindukan supaya kami menjadi orang-orang yang punya iman. Iman yang bukan hanya sekedar beriman, tetapi iman yang memiliki pertumbuhan, iman yang memiliki kekuatan, iman yang mengalami bermultiplikasi, dan juga iman yang kuat di dalam dan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih. Hari ini kami sudah diberkati lewat firman-Mu. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Setiap persembahan yang kami bawa Tuhan, biarlah semuanya dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi, terlebih di kota kami Tiga Raksa ya Tuhan dan sekitarnya. Dan bagi umat-Mu Tuhan yang akan mengembalikan persembahan persepuluhan, kiranya Tuhan memberkati umat-Mu berlimpah-limpah ya Tuhan. Apa saja yang diperbuat oleh umat-Mu Tuhan, Kau buat berhasil dan beruntung ya Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami akan memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus Tuhan yang siap memberi, sama-sama kita katakan, amin. Selamat memberi. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur berterima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah-Mu. Tuhan adakan syukur bagi, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, katakan kiranya aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa Siapkan hati dan angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari kasih Bapa kita di surga, kasih sayang, kasih setia, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan pertolongan, perlindungan, penyertaan yang manis dari Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang penuh dengan kemuliaan. Mari setiap kita diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.